air ini masuk ke pipa-pipa, kemudian keluar melalui kincir air yang sudah kita pasang. Nah, akan seperti ini hasilnya ya. Jadi dia akan menjangkau. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Mahlil Petani Milenial. Ya, hari ini kita berada di pembibitan kakao kasih. Ya, jadi ini hari Minggu, hari libur ya. Kebetulan saya tidak mengajar karena hari libur. Ya, hari ini kegiatan kita yaitu akan melakukan penyiraman bibit ke bibit kakao sambung pucuk yang sudah disambung maupun yang tidak disambung, yang belum disambung. Ya, jadi bibitnya itu tepat di belakang saya ya, yang akan kita sambung sebentar, yang akan kita siram sebentar. Ya, adapun cara penyiraman saya menggunakan ada yang manual dan juga ada yang otomatis. Nah, yang seperti apa yang manual itu ya pasti bantuan kita ya, atau kita yang langsung menyiramnya menggunakan selang. Nah, sedangkan yang otomatis yaitu penyiraman menggunakan kincir air. Ya, nanti saya akan memperlihatkan seperti apa penyiraman yang menggunakan kincir air itu atau yang otomatis. Oke, ikuti kegiatan saya menyiram bibit yang kurang lebih sekitar 10.000 bibit ya, karena pertumbuhan bibit itu akan lambat apabila penyiramannya itu kurang. Oke ya, kita saksikan kegiatan penyiraman. Oke, baik, ini dia penyiraman secara otomatis yang tadi saya maksud ya. Jadi menggunakan kincir air ini kita menggunakan mesin Alcon ya, atau dinamo Alcon, dinamo air, untuk mendorong air ini masuk ke pipa-pipa kemudian keluar melalui kincir air yang sudah kita pasang. Nah, akan seperti ini hasilnya ya. Jadi dia akan menjangkau daerah-daerah yang kurang lebih sekitar 2,5 meter dari pusat kincir airnya ini. Jadi ya, ini juga agak terbatas, meskipun terbatas setidaknya membantu penyiraman bibit tanpa menggunakan tenaga yang banyak ya. Adapun nanti cara penyiraman secara manual, kita akan menggunakan selang ya. Selang yang akan kita gunakan nanti seperti ini. Selang yang ini akan kita gunakan ya. Ya, adapun cara manual itu kita menggunakan selang air seperti ini ya. Nah, kemudian kita siram secara bertahap seperti ini. Ya, kenapa saya tetap melakukan penyiraman air secara manual? Karena kalau kita hanya mengandalkan cara ini yang menggunakan kincir air itu cara otomatis, penyiraman kurang maksimal pada bibit yang pertumbuhannya itu sudah besar atau daunnya sudah lebat, sehingga penyiraman air ke bibit itu kurang maksimal karena terhalang oleh daun-daun ya, tidak langsung terkena turun ke polybag, sehingga kita tetap juga menggunakan manual. Jadi yang menurut kami yang tidak dijangkau air dari penyiraman secara otomatis, kita akan melakukan penyiraman menggunakan selang atau secara manual ya, kurang lebih seperti ini ya. Ya, jadi kalau untuk penyiraman air secara otomatis itu menggunakan kincir air itu baiknya setelah bibit kakao itu dilakukan penyambungan
Ya, kalau belum dilakukan penyambungan seperti ini itu agak sulit. Harus benar-benar disiramnya itu lama. Nah, tapi kalau kita menggunakan selang seperti ini tidak lama ya, karena langsung memang terkena pada polybagnya langsung. Itu tadi sedikit saya memperlihatkan penyiraman bibit dengan dua cara, yaitu manual dan otomatis. Jadi saya tidak perpanjang durasi videonya karena untuk mengurangi durasi video agar lebih lebih pendek lah, sehingga penonton juga tidak terlalu bosan melihat proses penyiraman bibit secara manual dan otomatis ya. Ini di belakang saya masih berjalan ya proses penyiramannya ya, bisa dilihat di belakang. Ini menggunakan alat yang otomatis, menggunakan alat kincir air ya. Rata-rata di pembibitan kakao itu menggunakan alat seperti ini, atau pembibitan yang lain juga menggunakan alat kincir air. Bahkan di kebun bawang, kebun kol itu menggunakan kincir air untuk proses penyiraman tanaman para petani. Oke, cukup dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.